Spoiler One Piece Chapter 1155 lengkap, membawa pembaca menyelami masa lalu Rocks di Sebek yang penuh gejolak. Dari bentrokan melawan Harald di Elbaf hingga aksinya menantang Imu di Tanah Suci, bab ini membuka lembaran kelam sejarah dunia. Inilah momen ketika bendera bajak laut Rocks pertama kali dikibarkan, sebagai awal era kekacauan terbesar yang pernah tercatat. Terima kasih kepada Redon dari Arlong Park Forums, kita mendapatkan bocoran lengkap One Piece Chapter 1155 yang berjudul Bajak Laut Rocks. Bab ini terdiri dari total 17 halaman, 2 halaman berwarna color spread, dan 15 halaman cerita utama dalam hitam putih. Color spread menampilkan kru topi jerami sedang berjalan di atas jembatan kayu yang menghubungkan bangunan-bangunan di sebuah kota tinggi. Visual yang hidup ini menjadi pembuka dari bab yang penuh sejarah dan bentrokan epik. Pertemuan Rocks dan Loki di Elbaf. Cerita dimulai tepat di lanjutan bab sebelumnya. Loki memberitahu Rocks bahwa mereka berada di Elbaf. Namun Rocks merespons bahwa ayah Loki sedang dalam ekspedisi. Loki terkejut, ini kali pertama dia melihat manusia kecil. Rocks menanyakan namanya, lalu menyuruh Loki memanggil ayahnya agar bisa diobati. Loki menolak mentah-mentah dan menyerang. Loki, apa yang membuatmu berpikir ayahku akan kembali hanya untuk luka ini? Dan beraninya kau memerintahku, kau terlihat seperti orang lemah. Rocks membalas dengan pedangnya. Narator menggambarkan gaya bertarung Rocks yang brutal, serangannya membuat sekeliling beterbangan seolah dihantam palu raksasa atau meriam. Rocks, fohahaha, oh tidak, lihat, Loki terluka parah. Kilas balik ke 8 tahun sebelumnya, Rocks menantang Imu. Kita dibawa ke kilas balik 8 tahun lalu di Kastil Pangea. 5 raja dilaporkan diculik oleh pria misterius berbadan besar. Imu tampak duduk di ruang bunga, berkata bahwa nyawa para raja bukan alat tawar untuk mengancam dirinya. Tiba-tiba, Rocks muncul di hadapannya dengan pistol di tangan, didampingi pelayan wanita yang diduga Bunko, dengan jubah biarawati dan topeng mulut. Narator menegaskan bahwa dari situlah ia mulai mengumpulkan uang, kapal, dan orang-orang kepercayaannya, termasuk melalui permainan Davy Back Five. Namun saat itu, Rocks belum benar-benar memiliki kru. Ia hanya memimpin sekelompok penjahat kuat. Pertemuan besar di Kastil Aoras. Kilas balik berlanjut ke 48 tahun lalu. Dalam halaman ganda yang luar biasa, Rocks dan 6 calon krunya makan bersama Harald dan Loki di Kastil Aoras. Loki masih dalam masa pemulihan. Rocks menawarkan Harald untuk bergabung, tapi Harald menolak karena tak ingin kehilangan kepercayaan negara lain. Para anggota Rocks satu persatu menyampaikan alasan mereka mengikuti pria itu. Siki, mengikuti si idiot ini. Kita semua bertindak sendiri. Stussy, tapi ada sesuatu dari rencananya, seperti peluang emas untuk kaya. Marlon, pernah dengar tentang Pulau Bajak Laut, Hachinosu, Newgate, Shirohige? Pulau itu dulunya tempat para penjahat dibuang tanpa makanan. Wang Zi, tapi sekarang para penjahat itu bertahan dan membentuk organisasi, Ganzui, karena ada urat emas di bawahnya. Mereka semua melihat Hachinosu sebagai tempat awal revolusi. Rocks terus membujuk Harald. Loki, yang menguping, menangis saat mendengar percakapan mereka. Rocks, ikut aku, Harald, aku dan kau, tak terhentikan. Harald, aku adalah raja dari sebuah bangsa. Rocks, tak penting, mari rebut dunia ini. Loki, dunia. Narator menutup bagian ini dengan menyatakan bahwa Loki akhirnya menyadari, dirinya telah diselamatkan. Akhir bab dan bendera Rocks 4 tahun setelah kejadian itu, kita melihat kapal-kapal mendekati Hachinosu. Rencana Rocks dan kelompok elitnya mulai dijalankan. Rocks, ayo, teman-teman. Bab ditutup dengan berkibarnya bendera bajak laut Rocks untuk pertama kalinya, sebuah momen bersejarah dalam dunia One Piece.